Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Buds YT. Pada kesempatan hari ini, Om Buds akan membagikan sebuah latihan soal untuk menghadapi penilaian akhir semester untuk jenjang SMP atau MTS untuk mata pelajaran seni budaya. Oke, mari kita belajar bersama, mari kita berkarya bersama, mari kita cerdas bersama. Saksikan terus Om Buds YT. Oke, langsung saja kita mulai ya. Latihan penilaian akhir semester seni budaya kelas 8. Oke, mari kita simak nomor 1. Menggambar dapat menggunakan bidang gambar berupa kertas atau kanvas. Aktivitas menggambar sesuatu yang menggunakan objek atau model yang akan digambar. Menggambar pada bidang datar adalah pengertian dari kata kuncinya adalah menggambar yang menggunakan objek atau model. Berarti apa jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah menggambar model. Oke. Nomor 2. Perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar adalah pengertian dari prinsip menggambar model. Kata kuncinya adalah perbandingan ideal dan harmonis. Nah, kalau perbandingan itu adalah proporsi. Kalau komposisi itu apa? Komposisi itu cara menyusun bendanya. Itu komposisi ya. Nah, oke, lanjut nomor 3. Cara menyusun benda-benda diletakkan dalam posisi tidak sama. Nah, ini kata kuncinya, posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, posisi benda masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antara benda. Adalah komposisi apa? Kata kuncinya adalah posisi tidak sama. Berarti komposisi asimetris. Nah, komposisi simetris itu yang bagaimana? Komposisi simetris itu yang seimbang, sama antara kanan dan kiri. Komposisi sentral yang bagaimana? Komposisi sentral itu pusat perhatian benda berada di tengah-tengah. Lanjut nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas merupakan jenis komposisi. Yuk, apa? Kalau kita lihat pusat perhatiannya ada di tengah-tengah. Berarti komposisi sentral. Ya, benar. Komposisi sentral. Lanjut nomor 5. Pada seni rupa terdapat bermacam-macam unsur pendukungnya. Yang termasuk unsur terkecil dari seni rupa adalah unsur-unsur seni rupa. Nah, ini semua adalah unsur-unsur seni rupa. Dan yang unsur terkecil itu adalah ya, titik. Titik adalah unsur terkecil dari seni rupa. Oke, lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, garis tersebut merupakan jenis garis. Nggak usah ditanya ya. Berarti ini adalah garis lengkung. Lanjut, nomor 7. Nomor 8. Berdasarkan gambar di atas, nama alat menggambar model tersebut adalah ini adalah namanya oil pastel. Ya, pensil warna tahu ya kalian, pensil warna. Krayon juga tahu, pensil tahu. Tapi ini namanya oil pastel. Bedanya apa Pak sama krayon? Nah, oil pastel itu bentuknya seperti ini. Krayon itu teksturnya lebih lembut. Lanjut. Beberapa alat yang digunakan untuk menggambar model dapat dijumpai dalam berbagai jenis dan ukuran. Salah satunya adalah pensil. Ya,
di bawah ini kode pensil yang termasuk pensil lunak dan paling tebal adalah, kalian garis bawah ini kata kuncinya lunak. Kalau pensil itu lunak pasti kodenya B. Kita tinggal cari aja mana yang kodenya B. Jadi jawabannya adalah ini. Lanjut. Berdasarkan gambar di atas, yang digunakan dalam menggambar model tersebut adalah teknik ini dengan kayaknya ini dengan pensil miring ya. Ya, kalau tekniknya dengan pensil miring namanya arsir. Dusel itu apa kemarin? Dusel menggosok, pointilis itu dengan titik-titik. Lanjut. Gambar yang memperjelas ide dari cerita ataupun narasi yang mempunyai tujuan memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita disebut gambar, ya betul, gambar ilustrasi. Kata kuncinya adalah memperjelas ide dari cerita. Itu ya. Lanjut. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan jenis gambar ilustrasi ditunjukkan pada kolom. Gambar ilustrasi kemarin ada apa saja? Gambar ilustrasi itu ada karikatur, ada komik, ada kartun, ada vignette, ada ilustrasi karya sastra. Berarti jawabannya adalah A2, B1 dan C2. Lanjut ya. Gambar ilustrasi yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan dalam penggambarannya merupakan pengertian dari, biasanya gambarnya itu orangnya kepalanya besar, badannya kecil. Badannya besar, kepalanya kecil. Nah, itu berarti pengertian dari apa? Ayo. Betul. Pengertian dari karikatur. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Wah, dengan memperhatikan gambar saja Pak Ombuds pasti tahu kalian ini mau menjawab apa. Berdasarkan gambar di atas, gambar ilustrasi tersebut termasuk jenis ya komik. Komik itu adalah cerita bergambar. Lanjut. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Gambar ilustrasi merupakan karya seni dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Objek gambar ilustrasi dibedakan menjadi 3, yaitu apa kemarin? Objek gambar itu ada flora, ada fauna, ada figuratif, ada benda. Berarti mana? Nih, jawabannya adalah B. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, termasuk gambar ilustrasi berjenis apa? Sudah diperhatikan nggih? Kalau model-model gambarnya seperti ini, karikatur pasti bukan, komik juga bukan, ilustrasi karya sastra juga bukan. Ilustrasi karya sastra itu modelnya seperti quotes. Berarti jawabannya adalah vignette. Biasanya gambarnya itu juga bentuknya doodle. Lanjut. Teknik menggambar ilustrasi dengan menggunakan alat gambar dengan campuran tinta atau cat air disebut dengan teknik, kata kuncinya cat air. Pasti tekniknya basah. Oke. Lanjut. Berdasarkan gambar di atas, ding ding, nama media kering yang dipakai untuk menggambar ilustrasi adalah, kamu lihat, hitam-hitam ini. Apa ini? Kalau hitam-hitam itu berarti apa? Ini arang. Arang itu bukan hanya untuk bakar sate,
tetapi arang juga bisa buat menggambar. Betul? Betul. Lanjut. Kita ke musik ya. Nah, kita ke musik. Lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh masyarakat daerah tersebut maupun rakyat lainnya akan digunakan sebagai sarana upacara adat. Musik pengiring tari, media bermain dan media pendidikan adalah pengertian dari musik. Kata kuncinya adalah berasal dari suatu daerah. Berarti musik apa? Ya, musik daerah. Nah, jelas? Oke, lanjut. Ajang festival Rontek kembali digelar di Pacitan. Ribuan orang memadati rute yang dilalui peserta. Sejumlah ruas jalan ditutup. Agenda tahunan Pemkab ini seakan menjadi sarana unjuk kreativitas. Beragam tema ditampilkan dengan iringan musik kentongan bambu. Tampilan makin sempurna dengan pernik properti serta suara dan lampu. Ruas Jalan Ahmad Yani ditutup tepat di titik 0 km pun berubah menjadi panggung atraksi. Peserta dengan aneka kostum tradisional menciptakan kesan mewah tanpa kehilangan ruh tradisi. Mereka tampil total dalam menunjukkan kebolehan di depan dewan juri. Festival Rontek tersebut adalah upacara khas masyarakat Pacitan untuk meminta hujan kepada Sang Pencipta. Tutur Sumodiharjo sebagai ketua panitia. Bahasan ini adalah bahasan tentang fungsi musik. Ya, cuplikan berita di atas merupakan fungsi musik daerah sebagai sarana. Kita cek dulu. Kita cek dulu ya. Fungsi musik daerah ada ini. Ada upacara adat, pengiring tari, ada penerangan bermain. Fungsi musik daerah untuk upacara adat ya berarti untuk sebagai sarana upacara adat, pemanggilan hujan, sebagai bersyukur atas panennya yang melimpah, untuk upacara adat pengantin dan sebagainya. Fungsi lagi sebagai pengiring tari, yaitu ya musik untuk mengiringi tari. Kemudian musik untuk penerangan. Musik untuk penerangan ini gimana? Orang yang mendengarkan musik tersebut, dia akan sadar akan pentingnya sesuatu yang disampaikan oleh musik itu. Contoh musik religi. Nah, orang yang mendengarkan akan selalu teringat oleh Tuhan. Nah, itu penerangan. Musik sebagai media bermain, ya untuk bermain, iringan bermain seperti kamu tahu lagu Jublak-Jublak Suwung, kamu tahu lagu Ular Naga Panjang, lagu Sum Jamuran, seperti itu untuk bermain. Nah, kalau kita tadi membaca dari cerita ini, yaitu fungsi untuk upacara adat. Itu ya. Lanjut. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan lagu dari Jawa Barat ditunjukkan pada kolom Jawa Barat. Nah, Bubui Bulan A2. Terus Bungong Jempa dari mana? Dari Aceh. Berarti apa? S Lilin. B1 A2 B1. Terus C A2 B1 C2 atau kecang. Oke. Nah, perhatikan lagu-lagu daerah di bawah ini. 1-1 Aku Sayang Ibu, Pok Ame-ame, 1 ditambah 1 balonku ada 5, 2 mata saya, hidung saya 1. Itu lagu-lagu daerah di atas merupakan fungsi musik daerah sebagai sarana. Apakah upacara adat? Tidak. Apakah bermain? Bukan. Apakah pengiring tari? Bukan. Jawabannya adalah untuk pendidikan. Karena apa? Di sini terkandung makna atau terkandung sebuah pengajaran atau pendidikan. Contoh, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, hijau, hijau, kuning, kelabu. Nah, itu kan belajar warna. 2 mata saya, belajar tentang anggota tubuh. Jadi media pendidikan. Itu ya. Lanjut.
Musik daerah pada umumnya memiliki arti dan fungsi sangat penting dalam kehidupan. Fungsi musik daerah sebagai pengiring pertunjukan dan memberikan suasana pada isi cerita pertunjukan yang dipentaskan. Hal itu merupakan fungsi musik daerah sebagai, sudah jelas kata-katanya atau clue-nya adalah sebagai pengiring. Berarti musik sebagai pengiring tari. Lanjut. Sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi musik gamelan, penyanyi tersebut bisa mencapai 8 hingga 10 orang dan biasanya tampil untuk pergelaran wayang kulit atau klenengan, disebut apa? Dalang. Dalang itu apa? Dalang itu orang yang ngelakokne wayang, itu dalang. Niaga, yoga itu orang yang nabuh gamelan. Sinden, nah ini jawabannya adalah sinden, penyanyi perempuan. Oke, lanjut. Kita masuk tentang gaya bernyanyi dalam musik tradisional. Gaya bernyanyi dalam musik tradisional ada berbagai macam jenisnya. Gaya tipologi karakteristik seorang tokoh yang menciptakan lagu sehingga lagu tersebut berbeda dengan pencipta lagu lainnya disebut dengan gaya. Kata kuncinya adalah seorang tokoh itu menciptakan lagu berbeda dengan lagu lainnya. Contoh, Pak Budi menciptakan lagu pasti beda dengan ciptaannya Pak Andi. Nah, kalau berbeda antar orang berarti adalah gayanya adalah gaya individual. Karena individu, aku laguku dewe, aku punya ciri khas sendiri lah, itu individual. Gaya lokal yang seperti apa? Gaya lokal ini adalah dipengaruhi ciri khas daerahnya. Gaya lokal ini dipengaruhi ciri khas daerah. Contoh, di Jawa Tengah, di Karanganyar, ciri khasnya seperti apa? Menggunakan lesung, menggunakan gamelan. Contoh, di Kabupaten Banyumas pakai apa? Pakai angklung seperti di Malioboro itu ya. Gaya periodikal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau waktu. Oke ya, lanjut. Gaya bernyanyi dalam musik tradisional ada berbagai macam jenisnya. Gaya lagu daerah yang mengedepankan ciri khas dari daerah lagu tersebut berasal, baik alat musiknya atau bahasa daerahnya, disebut dengan gaya. Nah ini tadi, kata kuncinya adalah mengedepankan ciri khas dari daerah tersebut. Berarti tadi gaya apa? Gaya lokal. Kalau gaya individual itu apa? Gaya individual itu mengedepankan ciri khas pembuat lagunya. Nek lokal itu daerahnya. Seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke fungsi musik lagi. Musik kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai jidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu yang dipahat. Fungsi kentongan didefinisikan sebagai alarm alam penanda bahaya, membangunkan warga saat bulan puasa. Fungsi kentongan tersebut sebagai media untuk, kata kuncinya adalah fungsi kentongan ini untuk mengabari seseorang atau memberikan sebuah tanda atau alarm. Berarti fungsi kentongan atau alat musik ini adalah sebagai media komunikasi. Karena mengabarkan pada orang lain. Nah, itu medianya, fungsinya sebagai komunikasi. Musik daerah dapat juga digunakan sebagai pengiring tari. Di bawah ini tarian yang diiringi musik dari teriakan-teriakan penarinya adalah tari kecak. Tari kecak itu dari mana? Dari Bali yang cak 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 cak. Nah itu yang mainnya nggak pakai baju itu, terus tangannya wiri itu musik kecak. Lanjut, kita ke jenis bernyanyi ya.
Kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan satu suara disebut dengan bernyanyi secara. Nah, kata kuncinya adalah satu suara. Dengan satu suara. Kalau satu suara namanya unisono. Nah, nih ingat-ingat ya. Kalau bernyanyi dengan satu suara itu namanya unisono. Kalau trio apa? Kalau trio itu yang bernyanyi 3 orang. Kalau kuartet itu yang bernyanyi 4 orang. Kalau vokal grup itu batasannya 10 sampai 12 pemain. Nah, ini vokal grup. Kalau satu suara saja, suaranya podo. Contoh, ada wong 100 nyanyinya sama, nadanya sama, disebut unisono. Lanjut. Terdapat berbagai macam jenis teknik bernyanyi dalam musik daerah. Salah satunya adalah bernyanyi 2 orang, baik secara satu suara atau 2 suara disebut dengan 2 orang, namanya duo. Biasa juga disebut duet. Nah, kalau kamu kan sukanya duet. Nah, ini duo atau duet. Trio tadi 3 orang, kuartet tadi 4 orang, unisono itu satu suara. Ya. Lanjut. Teknik pernafasan yang digunakan dalam bernyanyi sangat banyak jenisnya. Teknik pernafasan yang dilakukan dengan cara mengembangkan rongga perut bagian atas pada saat menarik nafas, dan teknik pernafasannya adalah teknik yang paling optimal dan bagus dalam bernyanyi. Teknik pernafasan tersebut adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu pernafasan yang paling bagus atau optimal digunakan saat menyanyi. Karena apa? Karena terdapat kekuatan untuk mencapai nada-nada yang tinggi biar tidak kehabisan nafas. Itu ya. Lanjut. Pada pertunjukan lagu daerah biasanya diiringi dengan musik pengiring untuk menonjolkan ciri khas kedaerahan lagu tersebut. Lagu daerah dari Jawa biasanya diiringi dengan opo hayo, Jawa iku, opo piano, opo talempong, opo gamelan, opo kecapi. Jawabannya adalah gamelan. Lanjut. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berusaha untuk menghargai dan mencintai musik-musik di daerah agar kelak budaya bangsa kita tetap lestari. Musik-musik tersebut bisa dinyanyikan sendiri ataupun kelompok. Salah satu musik daerah yang bisa dinyanyikan dengan satu suara adalah Bungong Jempa. Bungong Jempa itu berasal dari Aceh. Bungong Jempa, megah di Aceh. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, perhatikan gambar ini. Asal dari gambar alat musik di atas adalah dari Papua. Itu ada tifa dan fu. Dari Papua nggih. Nah, lanjut. Berdasarkan gambar di atas, alat musik tersebut bernama nih ya, seperti bonang tapi banyak banget. Nih, ini namanya talempong. Talempong. Oh. Lanjut. Alat musik bentuk tabung dari bambu yang disusun dan dibunyikan dengan cara digetarkan dan berasal dari Jawa Barat adalah angklung. Pernah lihat angklung ya? Angklung itu memainkannya dengan cara digetarkan atau dikocok. Tangan kiri memegang, lah tangan kanannya untuk mengocok atau menggetarkan si angklung. Gitu. Lanjut, nomor 44. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Pak, ini apa Pak? Ini namanya gambang. Namanya gambang ya. Nah, gambang. Bentuknya ini bilah. Bentuknya bilah. Gambar di atas adalah musik gambang atau kolintang
Alat musik kulintang merupakan alat musik bentuk bilah. Pak, bentuk pencon itu seperti apa, Pak? Bentuk pencon itu seperti ini. Ini namanya bentuk pencon. Seperti bonang, seperti gong itu namanya bentuknya pencon. Oke. Nah, kalau gepeng-gepeng ini namanya bentuknya bilah. Kalau tabung, Pak, bentuk tabung seperti apa? Ya, seperti angklung. Nah, itu bentuknya tabung. Suling, guntung, calung, angklung, kentongan. Alat musik di atas adalah musik, bentuknya apa tadi? Tabung. Tuh. Udah. Oke anak-anak, cukup sekian pembahasan latihan soal penilaian akhir semester seni budaya untuk kelas 8 jenjang SMP ataupun MTS. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap belajar. Terima kasih, sekian dari Om Buds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.